Nah, itu masalahnya Pak. Kadang-kadang orang itu pada saat tak pakai sendiri, orang itu milih yang tak pakai Pak. Karena mindsetnya itu kalau punya sendiri itu pasti kuat. Padahal saya tidak begitu padahal. Itu kebiasaan orang-orang begitu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Seperti Anda tahu, channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang memberikan inspirasi untuk orang-orang yang ingin tumbuh dan berkembang. Atau apabila Anda memiliki sebuah perusahaan, bisnis maupun jasa atau produk, Anda bisa mempromosikan produk-produk Anda di channel kami. Kami akan memberikan sebuah layanan promosi, layanan interview, maupun explore bisnis Anda. Kami juga bisa visit bisnis Anda agar tahu secara detail. Dari sana Anda bisa menyampaikan beberapa hal tentang bisnis Anda dan juga tentang produk ataupun jasa Anda. Itulah channel podcast Bali Today. Khusus hari ini kami kedatangan seorang tamu. Dia bernama Ahmad Fatur Roziki, ya, asal dari Pasuruan Pak ya. Lumajang. Oh, Lumajang. Mohon maaf, seingat saya kok kayaknya pernah nyebut Pasuruan. Lumajang ya. Orang lain sudah mulai goyah, sudah keluar dari bisnis, sampean tetap jalan terus walaupun ini karena cintanya, saking cintanya ke kayu berarti Pak. Iya Pak. Tapi mohon maaf, tadi belum dijawab pertanyaan saya. Waktu dulu mau masuk kuliah itu kan orang berpikir maunya jadi di bidang hukum gitu awalnya. Tidak Pak. Kan setelah asik itu kan iya, tapi kenapa kok daftar itu pertama kalinya daftar itu sedikit Dulu itu, Pak? saya itu di SMA itu senangnya hura-hura Pak. Artinya tidak serius. Mungkin ada teman-teman yang ketika megang buku itu dibaca sampai tuntas biar paham. Kalau saya enggak. Saya pegang buku itu ya saya pikir karena teman-teman yang lain itu pegang buku. Jadi tidak ada terpikir di dalam buku itu isinya apa, tidak terpikir Pak. Jadi saya SMA itu hanya sekedar-sekedar. Latah. Iya latah. Tanpa substansinya Iya. nggak dapat. Saya tergolong orang yang bebas Pak. Jadi saya jangankan saya buku untuk baca, saya diatur guru aja saya tidak mau. Oh. Saya sekolah 1 bulan itu, 1 bulan ini tidak ada yang mulus bersih. Saya masuk 1 bulan itu jarang. Mesti ada yang selain hari Minggu atau hari libur umum, saya tidak masuk itu ada Pak. Jadi intinya saya ini tergolong orang senang bebas Pak. Jiwanya lapangan berarti Iya, ya? jiwa lapangan. Memang saya ini, kalaupun ada pertanyaan mengenai kenapa kok tidak ke ekonomi, kok ke hukum, itu kan karena saya tak lihat hukum itu mudah. Bukan karena ada cita-cita saya, tak lihat, wow, kuliah yang paling gampang. Ngapain hukum. hidup Pak susah-susah gitu Pak ya? Tak lihat di hukum gampang. Saya tidak terpikir saya jadi hakim, jaksa. Tidak resmi lah saya Pak. Iya. Oh, jadi karena ibaratnya latah-latah saja, habis itu ya memang sih kadang-kadang orang itu asik itu dari jiwa. Kalau jiwanya di sana ya disitulah yang akan bertahan gitu. Cintanya itu di mana gitu, passion lah istilahnya gitu Pak. Tapi ngomong-ngomong passion Pak, ini kan ada ayo sambil dimakan Pak. Oh, iya. Kita ngobrolnya santai aja. Ya, kita makan dulu. Ini harus habis nih Pak. Oh, boleh. Kalau makan itu kan sunahnya lebih baik kalau habis Pak. Kalau imbu boleh? Imbu boleh? Oh, boleh. Nanti dimasakin lagi Pak. Stok masih banyak Pak. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awal mulanya itu Pak. Nah, Pak tambah nasi Pak. ya, monggo silahkan. Di bidang kayu ini, Bapak ini kayunya ini apa aja nih Pak? Mohon maaf dijelasin Pak. Apakah jual beli kayu hutan
ngambil dari hutan atau jasa pembuatan apa ya, kayak kusen atau semacam atau apa? Tapi sambil makan loh Pak. Ya. Saya habis nanya terus makan Pak. Monggo Pak. Ya. Kalau yang sekarang apa yang dulu? Kalau yang dulu, saya beda memangnya Pak? beda Pak. Kalau oke. Yang dulu gimana, yang sekarang gimana Pak? Kalau dulu itu awal-awalan itu saya pakai yang disenangi orang. Biasanya seneng orang dulu itu kamper. Kayu kamper, kayu Kalimantan. Kayu Kalimantan yang disenangi dulu itu kamper. Makin lama itu kok orang berpikirnya ini kok berbeda-beda, kesenangan berbeda-beda. Nah itu yang saya ngikut-ngikuti. Akhirnya sekarang itu saya sudah melayani segala macam kayu kecuali kayu yang jarang, kayak kayu lokal, kayak misalnya orang pesen kayu bayur misalnya, kayu lokal. Itu kadang-kadang saya mengalihkan ke yang lain karena susahnya nyari bahan. Loh, maksudnya Bapak ini jual beli kayu atau jasa kayu itu dibuat apa? Bukan begitu Pak. Saya bukan jual kayu, tapi pesanan orang itu untuk barang jadi itu kan asal mula kan bahan. Kadang saya utarakan ke orang itu untuk pesanan itu pakai bahan yang mana. Oh. Kalau pakai bahan yang lokal tapi lokal yang jarang dipakai, itu saya kadang tak alihkan ke yang mudah bahannya. Karena khawatirnya misalnya satu rumah itu membutuhkan kayu 1 kubik. Sementara dibutuhkan itu misalnya kayu bayur, kayu lokal lah, kayu lokal bayur. Itu kita kesusahan di bahan. Nanti yang pada akhirnya rumah yang kita butuhkan bahan untuk jadi kusen maupun pintu jendela itu tidak mencukupi dalam satu proyek itu. Makanya mesti saya alihkan. Kalau kayu lokal biasanya minimal itu mahoni Pak. Kemudian kalau kayu lokal biasanya juga jati lokal. Artinya suplainya itu dijamin. Iya, dijamin. Oke. Tapi kalau proyek besar, Pak, misalnya dalam satu rumah itu lebih dari 2 kubik. Itu biasanya saya mengupayakan kayu Kalimantan. Karena kayu Kalimantan itu pencarian gampang, kualitasnya itu sama, tidak naik turun, hampir sama. Karena di Kalimantan itu kayu itu kan besar-besar Pak, tidak khawatir. Tapi kalau di Jawa kayu lokal itu susah memprediksinya. Kadang-kadang kita beli dalam satu truk itu kan ada 16 kubik atau 12 kubik ya, tergantung volume. Lah itu kadang-kadang itu dalam satu truk itu biasanya ada yang kecil, ada yang besar. Ini yang kayu lokal. Okay. Tapi kalau kayu Kalimantan itu bisa dipastikan itu jelas kayu besar. Karena yang datang itu bukan log, dia itu langsung berupa papanan sama balokan. Kalau lokal itu berupa log, harus dipotong-potong sendiri, akhirnya ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Kalau Kalimantan itu berarti sudah standar perusahaan yang ininya itu stabil gitu Pak ya? Iya, papan maupun balok. Iya. Pak, saya makan dulu Pak ya. Ya. Tapi bahannya kayu, oke. Tapi yang dibuat itu apa Pak? Pintu, jendela gitu, terus apa lagi? Iya. Saya ini Pak paling senang itu pembuatan itu kusen pintu. Kusen sama pintu? Iya. Setiap orderan kusen sama pintu, masih saya itu suka di sana. Karena apa? Dari deretan itu baik tenaga maupun pencarian bahan itu mudah, cepat. Kusen satu tukang dengan pabrikan saya, kalau sekedar model gundul itu, satu tukang itu satu hari bisa sampai 10 unit Pak. Borongan berarti ya? Iya, borongan tukang segmen. Tapi untuk menghaluskan amplas itu orang bulanan. Jadi di tempat saya itu memang karyawan itu ada bulanan, selain sopir maksudnya, ada borongan. Nah yang borongan itu kalau mengerjakan kusen pintu itu senang dia Pak, karena lebih cepat. Ya, lebih cepat, uangnya juga cepat. Kemudian saya juga begitu, di mana ada proyek itu, biasanya kusen sama pintu itu biasanya uang masih segar. Ibaratnya cepet rampung, cepet dapat duit gitu. Cepet dapat duit. Ya.
Berarti kusen sama pintu itu best sellernya. Nah, pahala. Paling favorit, best seller, paling banyak ordernya, paling disukai. Tapi selain kusen sama pintu apa aja, Pak? Kitchen set, interioran ya Pak. Kitchen Misalnya set. kitchen set, kemudian almari. Kitchen set itu, mohon maaf Pak, saya bukan di bidang kayu. Tolong dijelasin kitchen set itu apa aja, Pak? Kitchen set itu kan perabotan yang ada di dapur. Betul. Misalnya yang di atas, almari kecil yang ditempel di atas, Betul. itu kitchen set atas. Ya. Kalau yang di bawah gabung sama wastafel sama kompor itu kitchen set bawah. Oke. Nah, biasanya favorit orang-orang itu untuk kitchen set itu senangnya pakai HPL. Oh, HPL oke. salah satu bahan multiplex yang ditempel. Ya. Ditempel itu tempelannya itu namanya HPL. Makanya kita mudah nyebut bahan HPL. HPL, ya. Itu yang favorit orang-orang karena dia tahan panas. Kemudian warna tidak pudar. Itu untuk konsumen. Untuk pekerja juga begitu. Kenapa lebih mengarahkan ke HPL bukan kayu? Karena ringan. Pada saat naruh itu mudah. Gampang gitu ya? Masangnya gampang. Ya. Kemudian pengerjaannya cepat langsung berupa multiplex kan lembaran. Bukan kayu untuk disambung-sambung bukan. Itu pekerjaan lebih cepat. Dan kemudian resiko tentang warna itu kita itu jarang komplain. Karena udah standar HPL-nya. Karena standar. Dan orang itu mintanya begitu itu hasilnya hampir sama. Ya. Tanpa harus dibandingkan yang yang polosan harus ngecat, harus ini apa gitu yang kadang-kadang. Betul, itu yang sering komplain di situ, Pak. Sering komplain di situ. Apalagi orang yang fanatik ya. Artinya orang yang memang idealisnya tinggi. Kalau pengen sesuatu itu yang benar-benar seperti itu. Itu kadang-kadang komplainnya di sana, Pak. Kadang ketika kita mengerjakan maunya tidak begitu. Akhirnya kita kerjakan begitu. Ya akhirnya kita ngikuti namanya konsumen kan. Bagaimana kepinginannya dia itu sekiranya kita memuaskan dia. Itu mengurangi resiko itu ya biasanya tak arahkan ke HPL. Tapi Pak, handle-nya dua-dua. HPL oke, yang satunya juga diterima juga kan? Oh, cuma masalah ini problemnya potensi lebih banyak, yang HPL itu resiko lebih sedikit. Tapi dua-duanya Pak handle ya? Saya handle. Tapi saya utarakan Pak, biar apa? Biar kemudian harinya itu tidak terjadi masalah. Karena masalah itu yang saya bilang tidak memuaskan konsumen itu. Itu nanti kita itu dia sakit hati, kita juga ikut-ikutan sakit hati. Tidak memuaskan dia. Padahal kita bidang itu kan mestinya harus sama-sama. Lain hanya orang jualan dagang barang jadi itu kan ya, jarang ini komplain. Tinggal jual ini, ya, udah lihat harganya gitu. Cukup ya. Yang penting harganya cukup. Kalau manufacture itu yang kadang-kadang buat dari nol itu yang agak-agak susah. Iya, rawan. Susah dan rawan. Cuma senengnya itu hasil karya kita kalau sudah dinilai seneng orang. Nah, kita semangatnya di sana, Pak. Saya enggak sedikit, Pak Pok dalam bekerja itu. Oh gitu? Sering saya itu Pak Pok dalam bekerja, bahkan rugi. Apa yang menyebabkan? Kan semua pasti sudah dihitung toh, Pak? Iya, sudah dihitung. Cuma kadang-kadang ada kendala orang itu tidak sesuai, Pak. Misalnya yang kita bahas kitchen set ya. Misalnya kitchen set yang seperti itu. Tahu-tahu rupanya temboknya itu di sebelah itu tidak seperti itu, Pak. Misalnya warnanya kuning, yang kita kerjakan warnanya kuning motif. Kemudian temboknya warna coklat. Kuning sama coklat itu kadang orang persepsinya kan tidak nyambung. Tapi dia itu kadang-kadang mengutarakan, kok tidak bilang kalau begini begitu. Akhirnya mau nggak mau, walaupun kita otot-ototan, tetap posisi kita kalah karena sudah pembuatan begini begitu. Nah itu dah. Kadang-kadang kejadian seperti itu akhirnya saya jadi Pak Pok. Bukannya warna sudah Pak, warna segini ya, sebelum jadi kan sudah. Betul Pak. Itu kadang-kadang kendala konsumen ketika konsumen itu idealisnya tinggi. Kadang-kadang padahal kesalahan konsumen, tapi sampean yang ya udahlah saya take over gitu, tapi tanpa menambah biaya gitu. Apa gimana? Iya sering. Kadang dia nggak nambah biaya karena kok nggak dicek dulu ke lapangan. Ini kok warnanya kok nggak diutara. Artinya dia nggak mau kalah dengan posisinya dia, karena idealisnya dia.
gitu. Itu Ya, kadang-kadang agak-agak itu ya, tapi dari pengalaman seperti itu akhirnya kan mesti berikutnya kan, wah kita harus cek dulu bener Pak, temboknya ini kombinasi cocok apa. Pan tentunya dari situ belajar Pak ya. iya, betul Pak. Tapi saya kalau disuruh milih Pak, antara Pak Pok sama orang itu ndak puas Pak. Saya lebih baik milih Pak Pok. Tapi customernya Merasa puas. Karena itu akan jadi bisnis yang berkelanjutan. Dia punya kawan, punya saudara, dan punya kolega dan lain-lain itu, nama baik masih terjaga. hari ini Pak Pok oke, tapi kan nextnya jadi itu Betul. itu sebagai biaya marketing Pak. Iya. Iya, ya. Paham. Ya, anggap aja kita apes lah Pak. Ya. Apes. Jangan sampai orang itu rugi kalau kita Apes sudah sama pas-pasan ini Pak, apa-apa. latihan sabar itu Pak. Ya itu Pak, makanya kerjaan itu harus seneng di sana Pak. Dan itu walaupun kendalanya seperti itu pun tidak menjadikan hidup ini seperti stressful, karena Bapak cintanya kayu itu sampai segitunya sehingga itu biasa saja lah gitu ya. Iya. Kadang konsumen itu aneh Pak. Saya punya meja di kantor. Meja di kantor. Sebenarnya meja itu tak pakai saya sendiri. Ya, Meja, oke. Ya, kadang-kadang tak pakai kantor itu karena meja itu tidak laku-laku Pak. Eman, akhirnya tak taruh di kantor. Maksudnya karena dikomplain nggak laku, terus akhirnya buat baru lagi gitu. Enggak, artinya itu kadang-kadang meja itu karena tak taruh di kantor itu karena tidak laku, tak fungsikan lah rekennya Eman. Kan Bapak mohon maaf, kan Bapak bukan buat stok, kan buat custom. Nah, itu masalahnya Pak. Kadang-kadang orang itu pada saat tak pakai sendiri, orang itu milih yang tak pakai Pak. Karena mindsetnya itu kalau punya sendiri itu pasti kuat. Padahal saya tidak begitu padahal. Itu kebiasaan orang-orang begitu. Itu sering. Jadi saya gonta-ganti meja itu sering Pak. Jadi kalau sampean ke tempat saya kantor ini ganti. Itu kan karena sekaligus untuk membuktikan bahwa ini jadi strong, bagus, udah, dan orang jadi ya. Ambil makan loh Pak. Oh gitu ya. Ya. Berarti akhirnya malah ya wes lah, harus gonta-ganti, jual, udah paling-paling di servis dikit-dikit kalau perlu diservis gitu Pak ya. Iya. Bahkan saya pernah Pak, ini cerita ada orang jalan kaki, tempat saya ke Tukat Balian. Ada di Tanjung Bungka itu orang tua perempuan, itu jalan kaki sampai ke gudang saya.